Hai, Chandra Burdes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang pentingnya memberikan apresiasi. Ya, jadi episode kali ini memang bukan berangkat dari pertanyaan dari pendengar podcast, tetapi dari salah satu ide saya. Ya, saya terinspirasi dari apa yang sedang terjadi di podcast pengembangan diri beberapa hari belakang ini. Jadi pada tanggal 30 November kemarin, ya, itu menjadi sebuah hari yang bersejarah buat podcast pengembangan diri, di mana kita berhasil untuk mendapatkan dua penghargaan dari Spotify. Yang pertama, kita mendapatkan penghargaan Top Self Care Podcast di 2023, ya. Jadi di kategori self care itu kita yang menjadi peringkat pertama. Lalu selain itu kita juga menjadi top 5 podcast, ya, top 5 best podcast di Spotify, ya, di tahun 2023. Jadi podcast kita ini berada di peringkat kelima. Yang keempat itu ada Hello Bagas, ya, dari podcast Ruang dan Waktu, ada Lentera Malam, ada Podcast Mas, dan juga ada Rintik Seduh, dan kita berada di posisi kelima. Itu sangat luar biasa banget, kita di se-Indonesia itu kita mendapatkan peringkat kelima. Jadi thank you buat teman-teman, buat Growmate yang udah ngedengerin podcast pengembangan diri. Semoga dengan apresiasi ini akan membuat kita untuk bisa terus semangat untuk memberikan impact untuk anak muda di Indonesia, untuk mereka bisa melewati quarter life crisis ataupun kegalauan dalam hidupnya, sehingga dia bisa mencapai tujuannya, sehingga dia bisa sukses di usia muda. Nah, jadi ketika saya sudah mendapatkan penghargaan tadi atau apresiasi tadi dari Spotify, pikiran saya langsung beranjak ke masa-masa saya kuliah dulu. Ketika saya kuliah psikologi dulu, itu ada mata pelajaran yang membahas tentang behavior atau perilaku, di mana kita itu bisa mengendalikan, ya, perilaku orang lain ataupun mempengaruhi, ya, mungkin bukan mengendalikan karena kita tidak bisa mengendalikan sepenuhnya, tapi kita bisa mempengaruhi perilaku orang lain. Dengan apa? Dengan apresiasi. Apresiasi itu salah satu bentuk namanya reinforce positif. Jadi reinforce itu penguatan. Jadi prinsipnya adalah suatu kegiatan atau suatu hal, ketika hal tersebut diberikan apresiasi, itu akan membuat kita mau melakukannya lagi dan lagi, ya. Jadi kalau suatu hal diberikan apresiasi, kita akan cenderung mau mencoba lagi dan lagi. Contohnya misalnya, ketika kita masih kecil, masih belajar berjalan, kita merangkak berdiri, jatuh, merangkak berdiri, jatuh. Pertanyaannya sampai kapan kita mau coba seperti itu sampai akhirnya bisa berdiri dan bisa berjalan, bahkan berlari. Sampai kapan? Ya sampai bisa, betul nggak? Sampai bisa baru kita akhirnya bisa kayak gitu. Nah, apa sih yang membuat kita tetap terus semangat untuk mencoba sampai akhirnya bisa? Salah satunya adalah apresiasi dari orang tua kita misalnya. Ya, ketika kita nyoba jatuh, kita pasti dipuji. Oh, bagus, sudah nyoba. Ayo lagi, bisa, bisa, bisa. Coba lagi, jatuh lagi. Weh, pintar, udah bisa 2 langkah, bisa 3 langkah, dan seterusnya. Sampai akhirnya kita bisa berjalan, sampai kita akhirnya bisa berlari, dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita mau membuat orang lain melakukan sesuatu hal di masa depan atau di kemudian hari, kita harus mengapresiasi apa yang dia lakukan itu, gitu. Ya, misalnya kamu dibantu temanmu, dibantu teman kelompok gitu ya, atau misalnya kamu di tempat kerja merupakan seorang leader, kayak saya punya tim, dan ketika tim saya melakukan hal yang baik, ketika dia melakukan inisiatif ataupun hal lainnya yang dimana dia melakukan hal yang bagus dan saya berharap itu bisa diulangi lagi di kemudian hari, saya akan memberikan apresiasi sehingga dia akan terpacu untuk melakukan hal yang sama. Ya, sesimpel misalnya kita bilang ke tim kita ataupun teman kita, ketika dia sudah melakukan sesuatu yang bagus, kita bilang, wah, good job, gitu. Kita bilang, wah, thank you ya, gitu. Saya pernah membaca sebuah buku ataupun artikel yang menyebutkan bahwa ketika kita bilang thank you, ya, itu kita akan membuat dia akan dengan senang hati melakukannya kembali lagi. Ya, jadi
Kalau orang melakukan hal yang baik untuk kamu kayak gitu dan kamu ingin perilakunya itu berulang, kamu harus mengapresiasi hal tersebut. Bilang thank you, bilang atau kasih tos misalnya, tepuk pundaknya gitu. Dengan hal-hal tersebut itu akan membuat orang merasa terapresiasi dan akhirnya mau melakukan hal tersebut kembali lagi di masa depan. Oke, jadi itu dia tentang bagaimana kita penting untuk memberikan apresiasi untuk orang lain ya. Nah, sebelum saya tutup, saya mau menambahkan yaitu selain kita memberikan apresiasi kepada orang lain, jangan lupa juga untuk kita mengapresiasi diri kita sendiri. Ya. Kenapa? Karena kita kan nggak mungkin nunggu apresiasi dari orang luar baru kita akan berjalan ataupun berkarya untuk mencapai tujuan kita gitu. Kan nggak mungkin kita misalnya contoh kamu sebagai content creator, sebagai podcaster misalnya, kamu bikin konten baru awal-awal, terus menunggu pujian dari orang lain, baru kamu bikin podcast selanjutnya. Kan nggak seperti itu. Tapi kan kita bikin podcast terus, rutin bikin episode terus, konsisten, sampai akhirnya audiensnya terbentuk, mereka senang, mereka share ke teman-temannya, mereka dengerin lagi podcast kita. Akhirnya baru kita dapat apresiasi gitu. Misalnya beberapa orang juga DM saya di Instagram kayak thank you bang, podcastnya sangat bermanfaat, ngebantu saya melewati overthinking dan lain-lainnya. Kan untuk awal-awal kita nggak mungkin menunggu apresiasi seperti itu gitu. Dan terus gimana caranya untuk dapat apresiasi tanpa perlu nunggu orang lain? Ya caranya adalah kita apresiasi diri kita sendiri tanpa perlu nunggu orang lain. Misalnya contoh kamu udah berprogres menyelesaikan suatu hal, kamu bisa berikan pujian pada dirimu. Wah, thank you ya, udah kerja keras. Wah, good job ya, udah kerja keras. Kamu juga bisa misalnya tepuk pundak dirimu sendiri gitu, bilang good job gitu. Atau kamu sesimpel peluk dirimu sendiri di malam hari dan bilang thank you udah kerja keras, itu hal yang sangat positif gitu. Ya. Atau misalnya kamu bisa berikan sesuatu yang kamu suka. Misalnya setelah menyelesaikan sesuatu, kamu berikan waktu buat kamu main game satu pertandingan bola misalnya sebagai hadiah buat dirimu. Sehingga next time kamu mau kerja lagi gitu, mau berusaha lagi karena kamu udah mengapresiasi dirimu tadi, ya. Jadi itu yang mau saya share tentang apresiasi. Jangan lupa berikan apresiasi kepada orang lain dan terutama juga untuk dirimu sendiri agar kamu tetap terus semangat untuk terus berusaha untuk mencapai tujuanmu, ya. Oke, thank you semua udah dengerin podcast kali ini dan saya mau share ya, jangan lupa tanggal 10 Desember ini, udah bentar lagi ya tanggal 10 Desember atau minggu depan ya, ini ketika podcast ini dibuat tanggal 3, minggu depan tanggal 10 kita akan ada free webinar ya. Webinar ini ngebahas satu skill yang sangat mendukung saya untuk menjadi seorang podcaster ya, bisa dapat apresiasi juga dari Spotify, dapat penghargaan dari Spotify dan juga membantu saya menjadi seorang leader. Skill apa namanya? Yaitu adalah skill public speaking. Jadi di 10 Desember nanti saya akan ada webinar public speaking hacks ya, gimana cara biar kamu bisa jago public speaking ya. Kamu akan belajar gimana biar kamu bisa pede, gimana cara latihan yang efektif misalnya, dan bagaimana caranya bisa menghandle audiensmu seperti apa. Kamu akan belajar di webinar tersebut ya. Daftar sekarang juga, kamu bisa masuk ke selfdev.id/webinar ya, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga karena slotnya terbatas ya. Sampai ketemu di webinar, kita belajar lebih dalam tentang public speaking di tanggal 10 nanti. Never stop learning because life never stop teaching.